Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar mengenai bilangan berpangkat, sifat-sifat bilangan berpangkat, notasi ilmiah, serta bilangan berbentuk akar. Pada hari ini kita akan bahas soal mengenai materi bab 1 tersebut, yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Jadi di sini kita akan bahas soal bab 1. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kita lihat soal yang pertama. Bentuk perkalian berulang dari min 1/3 pangkat 3 adalah. Pertanyaannya, bentuk perkalian berulang dari min 1/3 pangkat 3 adalah. Kita coba menjawabnya. Min 1/3 pangkat 3 itu artinya akan sama dengan min 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Kenapa minnya di luar? Karena minnya bukan milik 1/3 pangkat 3. Jadi yang pangkat 3 ini hanya punya 1/3, bukan punya min 1/3. Jawabannya hanya seperti ini saja. Kita coba lihat soal yang kedua. Bentuk sederhana dari A pangkat min 2 B pangkat 2 berpangkat 3 per A pangkat min 7 B pangkat 3 adalah. Kita akan menyederhanakan bentuk A pangkat min 2 B pangkat 2 berpangkat 3 per A pangkat min 7 B pangkat 3. Kita coba menjawabnya. Kita salin soalnya. A pangkat min 2 B pangkat 2 berpangkat 3 per A pangkat min 7 B pangkat 3. Ini kita lakukan sifat A pangkat M pangkat N di luar, artinya adalah A pangkat M kita kalikan dengan N. Sehingga di sini menjadi min 2 ini kita kalikan dengan 3. Ini M, ini N. Berarti di sini A pangkat min 2 dikali 3 min 6. Sedangkan B-nya 2 dikali 3 adalah B pangkat 6 per A pangkat min 7 B pangkat 3. Ini kita gunakan sifat A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ini kita gunakan. Coba menjawabnya dengan sifat yang ini. Jadilah dia A pangkat min 6 kurang min 7 B pangkat 6 kurang 3 sama dengan A pangkat negatif min 6 tambah 7. Jadi positif dia. B pangkat 6 kurang
3. 3. Itu di sini A pangkat min 6 tambah 7 berarti 1. B pangkat 3. Ini adalah bentuk sederhananya. Kita lihat contoh soal ketiga. Diketahui X sama dengan A pangkat sepertiga dan Y sama dengan B pangkat 2/5. Jika A sama dengan 27 dan B sama dengan 32, maka nilai dari X dikali Y adalah. Sekarang kita akan mencari nilai X dikali Y. Kita coba menjawabnya. X dikali Y, kita salin di sini, akan sama dengan X kita berapa? A pangkat sepertiga. Kemudian Y kita berapa? Kali B pangkat 2/5. Sekarang A ini berapa? Nilai A 27. Pangkat sepertiga. B-nya berapa? 32 pangkat 2/5. Kita mau menyederhanakan bentuk bilangan dan ada pangkat pecahan di luar. Kita usahakan mengubah 27 ini ke bentuk pangkat 3. Berarti dia 27 ini artinya adalah 3 pangkat 3. Pangkat sepertiga di luar. Dikali 32 ini usahakan pangkat 5. 2 pangkat 5. Pangkat 2/5. Ini karena dia dikali, boleh kita coret. Berarti sama dengan 3 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2. Artinya apa? 3 pangkat 1 adalah 3. 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti sama dengan 12. Sekarang kita lihat contoh soal keempat. Tuliskan bilangan di bawah ini dalam notasi ilmiah. Oh, soalnya belum ya. Kita lihat soalnya yang A 0,00000465. Yang B 123000000. Kita akan mengubahnya ke bentuk notasi ilmiah. Kita coba menjawabnya. Kita akan merubah ke bentuk notasi ilmiah. Lihat yang A. 0,0000-nya ada 5, 465 di belakang. Ketika kita menjadikan notasi ilmiah, kita ingat saja konsepnya. Notasi ilmiah ini konsepnya angka itu besar dari 0, kecil dari 10. Berarti kita menggunakan, kita hitung dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti tanda koma kita di sini. Berarti sama dengan, sinilah ya,
4,65. Berapa geser komanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dikali 10 pangkat min 6. Ketika pangkat bergeser ke kanan, maka pangkatnya negatif. Nah, maksudnya pangkat di sini negatif. Berarti kita lihat yang B. 123, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Kita akan mengubahnya ke bentuk notasi ilmiah. Berarti di sini koma kita bergesernya dari sini ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini 1,23 kali 10 pangkat 9. Bukan negatif lagi. Jadi ketika pangkat bukan pangkatnya ya yang bergeser, koma. Jadi ketika koma bergeser ke kiri, berarti pangkat positif. Nah, 9 ini pangkatnya positif. Berarti ini contoh dari notasi ilmiah. Yang ini contoh dari bilangan berpangkat. Sekarang kita akan melihat contoh dari bilangan berbentuk akar. Kita akan melihat contoh soal dari bilangan berbentuk akar. Berarti 1, 2, 3, 4 tadi ya. Sekarang kita lihat yang nomor 5. Kita mulai dari menyederhanakan akar. Berarti bentuk sederhana dari akar 486 dikurang akar 6 ditambah akar 54 adalah bentuk sederhana dari akar 486 dikurang akar 6 ditambah akar 54 adalah, ingat, ketika menyederhanakan bentuk akar, maka langkah pertama kita membagi bilangan yang di dalam tanda akar ini dengan salah satu bilangan kuadrat. Jadi akar 486 kurang akar 6 tambah akar 54. 486 ini berapa kira-kira bilangan kuadratnya? 81 kali 6 dikurang akar 6. Yang ini lagi akar 9 kali 6. Jadi pembaginya itu salah satunya harus bilangan kuadrat. Akar dari 81 ini kan bisa kita tarik ini. Akar 81 berapa? 9, sisa akar 6 kurang akar 6 tambah akar 9 ini 3, akar 6. 9 apel kurang 1 apel, 8 apel tambah 3 apel, berarti 11 apel. Jadi jawabannya adalah 11 akar 6. Kemudian kita lihat contoh bilangan bentuk akar ini.
yang perkalian. Di contoh nomor 6, hasil dari 2 tambah akar 3 kali 3 kurang akar 5, misalnya seperti ini, adalah, kita akan mencoba menjawabnya. Kita mengalihkan 2 tambah akar 3 kali 3 kurang akar 5. Jadi kita kalikan dia, 1/1 kita kalikan. Awalnya 2 kita kalikan dengan 3. Hasilnya berapa? 6. Kemudian 2 juga kita kalikan dengan akar 5. Ini negatif, berarti min 2 akar 5. Kemudian akar 3 juga dikalikan dengan 3. Jadi dapat dia 3 akar 3. Kemudian akar 3 dikalikan dengan akar 5. Akarnya dikalikan, dapat dia akar 15. Apakah ada yang sama akarnya di sini? Tidak. Kalau tidak, maka hasilnya ini saja. Tapi misalkan soal kita nomor 7, 2 tambah akar 3 kali 2 kurang akar 3. Kalau seperti ini, maka kita bisa menggunakan sifat A tambah B kali A kurang B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. A kita berapa? 2. Ini akan sama dengan 2 tambah akar 3 2 kurang akar 3 A kuadrat, berarti 2 kuadrat kurang B kuadrat akar 3 kuadrat. Berarti di sini 2 kuadrat adalah 4. Akar 3 dikuadratkan 3. Jadi jawabannya adalah 1. Sekarang kita lihat nomor 8. Merasionalkan akar. Misalnya bentuk rasional dari misalnya 3 per akar 5 adalah kita jawab 3 per akar 5. Ketika kita rasionalkan, kalikan dia dengan akar sekawannya. Akar 5 per akar 5 supaya kita tidak merubah soal. Berarti 3 per akar dikali akar, hilang akarnya. Akar 5. Berarti jawabannya 3 per 5 akar 5. Sekarang kita coba lihat contoh ke-9. Bentuk rasional dari 3 per akar 3 dikurang akar 2. 2 buah akarnya di bawah. Berarti di sini 3 per akar 3 kurang akar 2, maka kita harus merasionalkannya dengan yang di bawah juga. Dikali akar 3 tambah akar 2. Kalau kurang, akar sekawannya tambah. Kalau tambah, akar sekawannya kurang. Atas bawah harus sama tandanya di sini. Berarti ini 3 per A
kurang B, lakukan lagi yang di atas. A tambah B. A kuadrat kurang B kuadrat. Dikali yang di atas ini, akar 3 tambah akar 2. Berarti di sini 3, akar 3 tambah akar 2 per akar 3 dikuadratkan 3, akar 2 dikuadratkan 2. Jadi di sini kita kalikan 3 akar 3, ini juga dikalikan, tambah 3 akar 2 per 1. Per 1 tidak ada artinya, berarti jawabannya ini saja.